hidup baru yang dijamin. Dan itu kalau di dalam Tuhan Yesus Kristus tidak hanya sekedar membawa agama, terutama itu membawa jaminan pengampunan dosa dan mau memberikan hidup baru oleh kita dan oleh kuasa Roh Kudus. Jadi agama Kristen ini jadi titik beratnya kepada agamanya, tetapi kepada keselamatan dan hidup baru. Tuhan Yesus memberkati semua pemirsa Alpetra. Tuhan Yesus berkati sahabat Alpetra dimanapun kita berada. Shalom. Shalom sahabat Alpetra Ministry. Wah, ini kita berjumpa lagi ya. Udah lama sekali tidak berjumpa. Dan tentunya yang sudah kangen sama Bapak Pendeta Yan Antoni, nah ini dia, puji Tuhan, Om Yan sudah ada lagi bersama-sama dengan kita. Dan doakan terus ya kesehatannya Om Yan supaya selalu sehat dan juga senantiasa dalam pemeliharaan Tuhan Yesus Kristus. Kita langsung sapa dulu aja ya. Shalom Om, apa kabar Om? Shalom, puji Tuhan, sehat. Iya Om, wah udah lama nih Om. Katanya Om gak muncul nih di YouTube. Terutama di channel Alpetra Ministry. Omnya lagi sibuk ya Om, dan juga kurang sehat kemarin. Puji Tuhan sekarang udah sehat. Baik Om, kita akan lanjutkan dalam pendalaman Alkitab kita Om, dari Injil Yohanes pasal 3 ya. Dan Sobat Alpetra, kita tentunya berdoa dan percaya bahwa pertolongan kita adalah hanya di dalam nama Allah kita yang menciptakan langit dan bumi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi dan menyayangi kita. Baik Sobat Alpetra, kita akan mulai ya dengan pemahaman Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal yang ketiga. Tapi nggak satu pasal pastinya, karena nggak cukup waktunya ya Om ya. Oke, nanti mungkin di layar bisa saya tampilin juga ininya ya Om. Nanti pas udah diedit saya tampilin ayat-ayatnya. Ya, ini kita mulai aja Om. Ini kan kalau dari latar belakangnya ini ada Nikodemus ya Om, yang seorang ahli agama ya Om, gitu. Nah Nikodemus ini Ya, katanya juga dia yang waktu penyaliban ada juga ya Om, menjadi saksinya gitu. jadi Nikodemus juga rupanya ada menyaksikan waktu Yesus disalibkan, gitu. Cuma tidak ditonjolkan. Oh iya Om. Nah ini kalau waktu ketika Tuhan Yesus juga kan suka ke sinagoge, suka menyampaikan membaca kitabnya lama. Apakah waktu itu Nikodemus juga ada Om? Kalau bertepat ketika Yesus ada di kotanya Nikodemus, pasti ketemu di situ. Iya. Cuman kan tidak ada keterangan yang jelas. Iya. Itu pokoknya setiap hari Sabat, hari Sabtu, ya Tuhan Yesus pasti ikut di dalam ibadah orang Yahudi, karena dia kan mau menggenapi semua yang tertulis di dalam perjanjian lama mengenai Mesias yang dijanjikan. Oh gitu ya Om. Karena kan kalau lihat dari ayat yang kedua kan dia malah manggil Tuhan Yesus itu Rabi. Terus katanya itu mungkin saya bacain dulu ya Om. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang kau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Nah Om, ini ada pertanyaannya Om, kok dia bisa manggil Rabi? Terus kenapa dia bisa tahu engkau sebagai guru yang diutus Allah tuh, Om?
Oh, gitu. berarti udah ada. Dan tidak mungkin dan tidak mungkin tidak begitu apa itu colok itu bukan dikatakan oleh kuasa Allah. Nah, iya Om, ini berarti tadi kata Om dia udah lihat mujizat Tuhan Yesus gitu. Berarti yang seperti kemarin kita bahas itu dia udah waktu air jadi anggur, apa Nikodemus juga mungkin tahu ya kejadiannya itu. Ya, bukan hanya air diubah menjadi anggur, jadi Nah, Om bisa dijelaskan lagi Om ini tentang Yohanes 3 ayat 3 sama 5 ini. yang dimaksud oleh di dalam ayat-ayat ini, jadi itu tanda-tanda kelahiran baru yang memang tidak sama dengan kehidupan sebelumnya gitu. Jadi bukan sekedar ya selamat menempuh hidup baru, apakah itu menikah ataukah seperti gitu ya, ada beda gitu. Tetapi ini betul menunjukkan tanda-tanda kemesiasan yang dinubuatkan dalam perjanjian lama gitu. Jadi ini betul-betul merujuk kepada Mesias yang dijanjikan di dalam perjanjian lama gitu. Oh iya Om. Kan dia juga nggak ngerti sampai dia bilang juga kan, masa saya masuk lagi ke rahim ibu saya katanya gitu ya Om. Nah ini gimana Om? Ya, jadi Yesus dengan tegas ya mengatakan kamu harus menjadi manusia baru, tetapi bukan di dalam artian agamawi, tetapi ini sesuatu yang baru, ini ajaran baru lah tentang kelahiran baru oleh Roh Kudus gitu. Jadi mengalami penciptaan baru tapi secara rohani. Misalnya manusia lama tetapi rohaninya yang diciptakan baru begitu. Jadi ini Yesus serius mengatakan tentang hal kelahiran baru secara rohani itu sebagai syarat untuk masuk ke dalam kerajaan surga begitu. Iya Om. Nah ini kan jadinya nanti berkembangnya kan orang suka bilang Om, apakah di luar Kristen tidak masuk surga gitu. Padahal nggak gitu ya Om sebetulnya ya, bukan agamanya ya yang menjamin. Ya itu betul. Jadi Papa bilang bukan soal agamanya, tapi soal pengalaman mengalami kelahiran baru secara rohani. Dan itu hanya bisa terlaksana dengan iman kepada Tuhan Yesus itu sebagai Mesias yang dijanjikan, sebagai juru selamat. Iya Om, tapi emang susah sih ya Om, nggak kayak Nikodemus ini juga mungkin kalau karena bukan anugerah dia nggak akan ngerti ya Om. Gitu kan gimana gitu bisa lahir baru, bisa ini. Jadi itu ada dua arah ya, ada dua arah maksudnya. Ada yang dari pihak manusia harus betul-betul atau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tapi juga ada inisiatif dari Roh Kudus untuk membuat orang itu menyadari dosa lalu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tolong hidup baru agama. Tetapi yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus Kristus adalah kehidupan baru oleh karya Roh Kudus. Jadi ada satu penciptaan baru secara rohani. Iya Om, makanya sampai Tuhan Yesus bilang ya, kamu kan pengajar Israel, guru agamanya lah orang Israel gitu. Masa gini aja nggak tahu gitu Om. Nah itu di ayat ke-8 itu kan ada juga Tuhan Yesus jelasin itu. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nah, tiap orang yang lahir dari roh itu maksudnya gimana, Om? Ya, oke. Jadi itu banyak orang menganggap kelahiran baru secara agama, ya. Tetapi yang Yesus ajarkan itu kelahiran baru oleh karya Roh Kudus, sehingga manusia itu mengalami anugerah keselamatan hidup baru, ya. Yang dibilang menjadi anak-anak Allah, tapi itu secara nyata ada perubahan, bukan sekedar secara keagamaan, tetapi karya Roh Kudus
menjadi anak-anak Allah gitu. Iya Om. Nah ini soalnya ya Om, kita Yohanes ini sangat menarik ya Om kalau kita bahas seperti ini gitu, dan saya yakin pasti banyak sobat Alpetra yang lagi nonton juga punya pertanyaan dari Yohanes pasal 3 ya terutama. Silakan nanti terus di kolom komentar ditanyain nanti, kalau Tuhan kehendaki ada waktunya juga nanti Om bisa menjawab ya Om dari Injil Yohanes pasal 3 ini. Nah ini Om, kenapa saya ini bilang gitu juga karena Om ini kan ayat yang sampai ke ayat yang ke-13 ini dibilang juga itu kayak semacam pelajaran apologet ya Om, bukan berdebat ya Om, tapi penjelasan gitu, apologetika gitu. Memang Injil Yohanes itu karena melengkapi 3 Injil sebelumnya, jadi sekaligus juga seperti Injil apologetik, gitu. Tapi itu untuk menjelaskan apa yang tidak jelas di dalam Injil sinoptik 3 Injil sebelumnya itu. Dan ini hal-hal yang sangat penting saja yang ditangkap. Ini masuk soal kelahiran baru secara rohani. Jadi bukan sekedar agama yang membuka lembaran baru, bukan. Tetapi ini karya Rohul Kudus yang menciptakan manusia baru di dalam orang yang berkepada Tuhan Yesus Kristus itu. Apakah dia sudah punya agama atau baru, itu tidak menjadi masalah. Tetapi yang penting itu betul-betul bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Jadi beriman sungguh-sungguh pada Tuhan Yesus Kristus sebagai Mesias yang dijanji. Dan ini harus sering kita harus sering kita sampaikan ya Om, karena memang seperti sema kan harus disampaikan berulang-ulang gitu tentang bagaimana lahir baru, dan juga kan jadi dewasa secara rohani juga tidak semudah yang dibayangkan ya Om. Nah, itu terutama di Indonesia, karena di Indonesia ini ada 5 agama yang diakui itu ya. Boleh ditambah satu lagi tapi terserah. Jadi karena ada agama lain dan mereka juga istilah-istilah itu hidup baru gitu ya, membuka lembaran baru lah kalau mau bertobat gitu ya. Tetapi yang Yesus katakan itu bukan sekedar karya manusia atau usaha manusia. Usaha manusia juga harus, tetapi yang menjadi penekanan itu adalah karya Rohul Kudus yang memberikan hidup baru dari Allah yang hidup itu. Jadi bukan sekedar keagamaan. Jadi Rohul Kudus menciptakan atau memulai hidup baru ya. Itu dengan memberikan hidup yang kekal itu dalam orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, meskipun orang itu di dunia yang nanti mati gitu ya. Tapi ada hidup yang kekal itu yang akan dihukum di surga. Iya Om, itu karena ya itu Om karena di Indonesia juga ya kan tadi yang seperti Om bilang banyak berbenturan agama gitu, sehingga jadi kompleks ya Om ya. Tapi dari itu Om juga katanya juga ada yang sepakat bahwa yang penting manusianya Om, dirinya sendiri gitu, orangnya sendiri gitu. Apalagi orang Kristen kan dibilang ini itu kan bait Allah gitu. Itu aja sering jadi pemahamannya beda-beda ya Om. Yang seperti Om selalu bilang penafsiran orangnya ya Om. Jadi gini, ya itu kan ada pihak Allah dan pihak manusia. Dua-duanya penting. Tetapi tentu penekanannya kepada karya Roh Kudus ya. Nah, tetapi orang itu harus ada kemauan bertobat dan meresponi dengan iman pada Yesus sebagai Mesias yang dijadikan di dalam perjanjian lama itu. Nah ini sangat penting ya. Jadi Mesias dijadikan di dalam perjanjian lama akan datang ke dunia untuk menyempurnakan perjanjian lama. Jadi itu sangat penting. Kalau orang bertobat sungguh-sungguh percayanya bukan kepada Tuhan Yesus Kristus, bisa orang mengatakan hidup baru, tapi hidup barunya secara agama. Tetapi Yesus katakan itu karya Roh Kudus juga. Jadi Roh Kudus secara langsung di dalam yang menyebabkan orang itu mau bertobat menyari dosa ya. Tapi begitu imannya dikaitkan kepada Tuhan Yesus,
maka Roh Kudus itu menciptakan hidup rohani yang baru. Jadi ini ada karya Roh Kudus atau karya Allah, bukan sekedar karya keagamaan. Meskipun dua-duanya penting juga. Oh, jadi dua-duanya harus seimbang berarti ya Om? Enggak seimbang, enggak. Maksudnya karya Allah lebih penting ya, karena orang itu juga tidak bisa bertobat dengan sungguh-sungguh kalau tidak dibimbing oleh Roh Kudus ya. Nah, jadi orang itu memang harus meresponi dengan karya Roh Kudus itu dengan bertobat sungguh-sungguh lah, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan di dalam perjanjian itu. Ya Om. Nah, kembali lagi nih Om, karena kita lagi bicara juga tentang lahir baru ya, dilahirkan gitu. Sebelum kita lanjut ke ayat selanjutnya nih Om, ini kan tadi berarti sepertinya tersirat di pikiran Alfa tuh Om, seperti ada satu hubungan yang juga sering diajarkan sama Om gitu, hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama gitu ya Om. Mungkin itu yang harus diperhatikan juga gitu. Ya, jadi ada yang seperti hanya sekedar keagamaan, yang manusia dari ketulusan untuk bertobat ya, percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Mesias yang dijanji dalam perjanjian lama itu. Lalu pada saat dia membuat keputusan, dan itu juga dibantu oleh Roh Kudus untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka Roh Kudus itu menciptakan hidup baru secara rohani gitu. Yeah. Jadi ini bedanya bukan sekedar keagamaan belaka, tapi ada intervensi dari Roh Kudus atau intervensi dari Allah yang hidup untuk memberikan hidup rohani itu dari karya Roh Kudus. Ya Om, itu saya tanyain karena berkaitan juga Om sama ayat yang di ayat yang ke-13 ya Om. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia gitu. Karena kan kalau orang kan suka bilangnya dia makin dekat sama Tuhan gitu Om, tapi makin banyak cobaan, gangguan ya, dan mungkin itu pendapat pribadi sih ya Om. Semakin kita intens sama Tuhan gitu, kayaknya makin banyak apa ya Om, halangan, cobaan, ujian gitu. Ya betul. Jadi kita mempunyai musuh yang tidak kelihatan. Dan itu banyak anak buahnya tuh. Ada yang anak buahnya tuh yang ada yang tidak kelihatan juga manusia gitu. Dan tentu saja kalau orang ditentukan untuk diselamatkan dan manusia itu meresponi kasih Allah di dalam Yesus Kristus, nanti nyambung lah gitu. Meskipun inisiatifnya dari Roh Kudus, tapi manusia itu sendiri juga harus ada respon atau ada kesungguhan, ada ketulusan, ada kerinduan gitu. Meskipun itu kerinduan pun ada karya Roh Kudus juga gitu ya. Tapi itu ada unsur manusianya juga. Meskipun kelahiran baru itu penekanannya kepada karya Roh Kudus. Manusia meresponi gitu. Ya Om. Nah, itu ngeresponnya harusnya gimana Om? Meresponinya itu tentu saja waktu disadarkan dosa-dosa oleh Kudus ya, dia menerima dengan kerendahan hati orang berdosa. Lalu mulai pelan-pelan mulai jelas bahwa Yesus itu berbeda dengan nabi-nabi yang lain gitu ya. Karena pertama dia adalah Mesias yang dijanjikan, tapi juga karena dia satu-satunya yang rela untuk menyelamatkan manusia itu dengan pengorbanan darahnya di kayu salib. Lalu sebagai bukti bahwa dia itu bukan nabi biasa, maka dia dibangkitkan dari antara orang mati, atau bangkit dari antara orang mati itu secara nyata dalam kemuliaan itu. Nah, jadi di situ bedanya. Jadi bukan sekedar keagamaan belaka. Kalau keagamaan belaka kan seolah-olah ya terserah nabinya siapa gitu ya, yang penting bertobat. Tapi kalau ini lahir baru di dalam Tuhan Yesus itu bukan begitu. Ini juga kan belakangan-belakangan ya Om, ada yang bilang kan, ini kan di ayat ini kan dibilang nggak ada yang bisa naik turun ke surga selain anak manusia, maksudnya selain Tuhan Yesus gitu. Kan dari dulu udah sering banyak orang ngaku bisa naik ke surga, turun lagi gitu. Terus lihat apa
terus kesaksian saya pernah ke neraka gitu, saya pernah ke surga gitu kan Om. Nah gitu Om, kan jadi berkaitan dengan Roh Kudus juga kan, ada kemarin-kemarin bilang saya dengar suara Roh Kudus gitu, kok saya nggak yakin gitu Om, orang bisa gitu, sedangkan kelakuannya bertentangan dengan apa ya, buah-buah roh atau bertentangan dengan kehidupan Kristen gitu Om. Tapi pertobatan Kristen yang itu salah terhadap dosa gitu ya, dan merasa tidak mungkin diselamatkan amal ibadahnya dengan agamanya atau kegiatan di dalam keagamaan gitu. Ya Om. Wah ini jelas nih Om. Oke Om, kita lanjut ya, karena bagian itu udah jelas bisa dipahami lah. Saya yakin Sobat Apetra bisa memahaminya. Kita lanjutin Om ke ayat selanjutnya tuh ayat 14 Om. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Kenapa ular Om? Sedangkan di Kejadian kan ular iblis Om, setan. Ya. Itu kisahnya waktu di perjanjian lama itu. Jadi karena bangsa Israel itu selalu melawan sama Tuhan, jadi Tuhan kasih pelajarannya itu kirim ular-ular berbisa itu, gitu. Banyak yang mati juga, lalu banyak kemudian takut, lalu lari ke Nabi Musa, gitu. Nah, siapa yang melihat itu ular yang digantung itu, nanti dia bisa hidup gitu. Nah, sampai sekarang banyak orang salah mengerti gitu. Yesus kan disalibkan terkutuk. Yesus disalibkan terkutuk untuk menanggung kutukan manusia yang berdosa gitu. Iya. Dan itu betul-betul Yesus yang disalibkan, sebab dia itu Tuhan Yesus, Allah yang menjadi manusia. Itu udah ditegaskan sama Om berkali-kali juga ya Om. Tapi ini harus kita tegasin lagi Om, karena orang berkali-kali juga nanya itu terus gitu. Padahal udah jelas ya, dia nggak jadi diperdebatkan lagi Yudas atau Yesus. Bukan Yesus tuh, bukan ini. Udah ditegaskan bahwa Allah firman menjadi manusia dalam diri Tuhan Yesus Kristus, dia disalibkan mati ya Om, untuk menebus dosa kita gitu. Ya, jadi apa yang dinubuatkan dalam perjanjian lama itu mengenai Mesias itu digenapkan semuanya oleh Tuhan Yesus Kristus gitu. Jadi bahkan dilahirkannya ke Bethlehem, harus dari suku Yehuda gitu, dan dia bersih suci pada dosa, lalu harus mati untuk menebus dosa, tapi harus bangkit kembali gitu. Jadi hanya Yesus yang bisa menggenapi jurus yang diinginkan dalam perjanjian lama itu. Itu juga namanya harus gelarnya harus Mesias. Itu yang diurapi sebagai penyelamat gitu. Jadi hanya Yesus saja yang menggenapi, tidak ada yang di luar Yesus Kristus menggenapi nubuatan-nubuatan dalam perjanjian lama. Nah, itu harus jelas gitu. Kan harus juga sukunya suku Yehuda, lahirnya juga harus di Bethlehem. Jadi kalau orang mengaku sebagai pengenapan perjanjian lama, lahirnya nggak di Bethlehem, sudah pasti salah. Gitu. Dan juga kalau dia tidak matinya untuk menebus dosa, sudah pasti salah. Dan yang juga luar biasa pentingnya itu, dia harus bangkit dari orang mati. Jadi kalau tidak bangkit dari orang mati, kita bukan juru selamat. Jadi dosanya secara normal gitu. Iya Om, iya. Nah ini ya, jadi juga ini yang jadi menguatkan atau menjelaskan ya Om, karena kan kalau kita bicara Alkitab nggak bisa satu ayat kan Om, harus dikaitkan gitu. Di ayat 15 itu kan supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa kan, melainkan boleh hidup yang kekal gitu. Nah ini kan bukan masalah ular ditinggikannya ya Om, tapi dijelaskan situ kan anak manusia ya. Nah ini Om. Nah iya, jadi itu hanya lambang saja. Jadi di perjanjian lama itu waktu bangsa Israel banyak mendurhaka ya kepada Tuhan yang membawa mereka dari Mesir itu. Lalu kan banyak ular kedung juga untuk yang membunuh mereka. Lalu mereka menjerit hutan tuh. Lalu bagaimana? Kata Tuhan, bikin aja ada patung ular. Lalu tinggikan. Lalu siap digigit atau belum digigit, lihat itu katanya ular yang ditinggikan digantung gitu. Itu
kisah bangsa Israel di belantara. Gitu. Jadi Yesus itu menggenapi banyak hal di Perjanjian Lama. Makanya hanya Yesus yang bisa menggenapi itu. Kalau di luar Yesus ya mungkin ada satu dua yang penggenapan ya. Tapi kalau Yesus itu semuanya digenapi yang pentingnya. Gitu. Mungkin juga artinya gini ya Om, bahwa ketika orang takut sama ular gitu misalnya ya Om, nah, Tuhan mau kasih tahu bahwa di atas ular tuh ada lagi yang lebih tinggi gitu. Mungkin gitu ya Om. Dan ketika disuruh lihat ke atas lihat ular itu, maksudnya ada ular yang lebih ada ular lagi, ada kuasa yang lebih tinggi dari sekedar ular gitu Om. Apapun gitu. Jadi peristiwanya waktu banyak ular tedung yang menyerang bangsa Israel gitu. Itu ya. Nah, mereka panik. Lalu Tuhan suruh Musa bikinkan patung ular, lalu tinggikan gitu. Nah, jadi itu yang terjadi di Perjanjian Lama gitu. Jadi gimana ular kan terkutuk. Ya, jadi Yesus juga disalibkan itu menanggung kutukan orang berdosa. Oh itu ya Om ya. Nanti kalau itu kurang jelas Sobat Alpetra bisa komentar lah nanti ya Om di kolom komentar gitu. Kalau saya sih ya jelas gitu ya Om. Oke Om, nah kita tiba ke ayat yang paling paling viral kali ya Om bahasanya kalau sekarang ya, Yohanes 3 ayat 16. Wah kayaknya semua udah hafal lah ini ya Om. Nah mungkin Om bisa bagikan sedikit Om dari Yohanes 3 ayat 16 ini. Itu Yohanes 3:16 yang mengatakan karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, orang Yahudi sebenarnya itu tidak ada istilah anak Allah atau anak Allah yang tunggal. Itu sudah menunjuk pada Mesias yang dijanjikan gitu. Karena ada semacam ayat-ayat pendukung di dalam Perjanjian Lama gitu ya. Tentu begitu hubungannya dengan Tuhan Allah yang Maha Esa, maka istilahnya anak Allah yang tunggal. Nah, kemudian di dalam ayat-ayat lain di Perjanjian Baru terutama ya, jadi Yesus itu penjelmaan dari firman Allah. Nah, firman Allah itu berasal dari diri Allah. Ya bisa disebut Allah juga karena menyatu dengan diri Allah, tapi juga bisa disebut anak Allah, begitu. Jadi Yesus itu kelemahan. Sebenarnya di saudara-saudara kita dari seberang juga sudah tahu bahwa Yesus itu kalimat Allah. Ini ya, kau pernah dengar ya? Yesus itu kalimat Allah, gitu ya. Yesus itu penjelmaan dari firman Allah, bukan penjelmaan seperti jadilah gitu ya, bukan. Betul-betul firman Allah yang hidup yang bersama-sama dengan Allah itu menjelma menjadi manusia Yesus. Ya itu mungkin memang harus dijelaskan berkali-kali sih, dan itu yang sering kali terus diulang-ulang sepanjang tahun saya pikir ya dari zaman dulu selalu itu terus gitu, padahal jawabannya udah ada. Ya itu kalau debat itu harus kalah menang, jadi kalau belum menang mungkin terus aja gitu. Ya jadi bagi bangsa Israel ya, istilah anak Allah itu tidak menjadi batu sandungan. Yang penting itu harus dibuktikan apakah dia bisa seperti Allah, mujizatnya, kehidupannya dan sebagainya. Tapi kalau di Indonesia istilah Allah seperti menjadi batu sandungan gitu. Nah itu yang harus dijelaskan baik dalam khotbah-khotbah minggu maupun dalam kesaksian-kesaksian. Itu kan istilah anak Allah, bukan berarti Yesus itu brojol dari Allah gimana atau Allahnya punya istri. Yang enggak gitu kan. Jadi tidak naif lah orang Kristen itu. Jadi Yesus itu anak Allah itu istilah, itu penjelmaan dari firman Allah yang hidup, firman Allah yang kekal menjelma menjadi manusia. Hanya istilahnya disebut anak Allah gitu. Ya. Dan juga nih Sobat Alpetra yang mau lebih jelas tentang Allah, anak Allah, itu juga ada di videonya Om sebelum-sebelumnya ya. Nanti bisa dilihat lah sama Sobat Alpetra. Kalau kita bahas lagi di sini sekarang, nanti
ini pemahaman dari ayat-ayatnya nggak akan terkejar ya Om. Oke lah, kita lanjutin lagi ya Om ke ayat yang selanjutnya ya Om, ayat 17 gitu Om. Nah, ini yang jarang sekali juga orang apa ya, seperti halnya ayat 15 kan orang suka tahu, udah banyak tahu lah. Ayat 16 apalagi gitu. Tapi ayat 17 ini sering kali orang abaikan ya Om. Ini ayat 17 ini, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Nah, ini sering jadi ini juga Om, salah paham mungkin ya Om ya. Kan Allah mengutus anaknya untuk menyelamatkan oleh Dia. Allah menyelamatkan anaknya. Terus dianya itu siapa Om? Ya, jadi itu dia kan menunjuk kepada Tuhan Yesus Kristus ya. Iya. Jadi kematian itu hanya bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus, pengantara antara Allah dan manusia yang berdosa. Itu. Jadi tanpa Yesus Kristus, manusia paling beragama, menjadi orang yang baik gitu ya. Tetapi tidak bisa mengalami keselamatan yang kekal, itu nggak bisa gitu. Nah, bagaimana sebelum Yesus datang? Kalau sebelum Yesus datang itu kan di perjanjian lama itu kan ada juga janji Roh Kudus untuk membawa orang berdosa begitu. Nah, tidak sejelas ketika Yesus sudah datang gitu. Ya Om, itu kan jadi sering kali. Nah, di perjanjian lama itu sedikit. Iya. Di perjanjian lama itu yang diselamatkan sedikit. Iya Om. Itu apa pembahasannya nanti kita bahas lagi Om. Karena di perjanjian lama memang hanya ada yang dari Abraham ya Om ke Ishak dan Yakub. Nanti dari Yakub turunannya adalah dari Ishak itu kan ada Esau dan Yakub, terus ada Yakub. Dan anaknya Esau siapa? Anaknya Ismail dan Ishak siapa? Nah, itu nanti jadi panjang ya. Nanti kita bahas itulah Om. Nah, ini Om, kita kembali lagi ya Om. Jadi yang dimaksudkan di ayat ini itu Om, bahwa memang Tuhan Yesus itu Allah sendiri yang kita yakini, imani sebagai Allah yang datang untuk menyelamatkan manusia ya Om. Semua manusia. Ya, jadi itu kalau di Indonesia dikatakan itu bisa menjadi tanda tanya juga. Kok Tuhan Allahnya ada dua gitu kan? Yeah. Jadi kita penekanannya Yesus itu firman Allah yang menjelma menjadi manusia gitu. Itu yang kita tekankan. Dan karena firman Allah yang hidup itu sudah menjadi manusia, maka ya di luar Yesus Kristus itu tidak ada tamakan. Karena firman Allah yang kekal itu sudah menjelma menjadi manusia Yesus untuk menebus dosa. Dan itu dibuktikan juga dengan kebangkitannya dari antara orang mati. Kan nggak ada di luar Yesus itu yang menjamin penebusan dan yang menjamin hidup kekal dengan kebangkitannya. Gitu. Jadi pentingnya itu di situ yang penekanan utamanya. Penebusan dan hidup baru oleh Yesus yang disalibkan dan yang bangkit. Lalu menyediakan tempat di sorga. Kan nggak ada di luar Yesus yang menjamin apa hidup, apa tempat di sorga. Iya. Itu. Banyak orang Kristen kalau sudah baptis bilang sudah selamat, gitu ya. Jadi hidup barunya itu kisah bukan begitu. Jadi orang harus mengalami iman yang melekat kepada Tuhan Yesus, lalu mengalami jamahan Roh Kudus sehingga menjadi baru, gitu. Jadi diciptakan menjadi anak-anak Allah itu oleh karya Roh Kudus dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi tidak semua orang Kristen dibaptiskan diselamatkan. Tapi banyak orang Kristen yang menganggap kalau dibaptiskan otomatis lahir baru. Itu salah pengertian. Nah itu Om, karena salah pengertian ya Om ya. Gitu Om. Lagi pula ya Om, buat saya gitu, malah jadi nggak masuk logika ketika orang yang memegang teguh logika mengatakan bahwa Yesus itu bukan Allah gitu. Kalau dia percaya Allah Maha Kuasa,
Allah bisa menjadi apa aja kan, termasuk dia menjelma menjadi apa saja gitu, bukan siapa saja tapi menjadi apa saja. Dan ketika Allah menjelma menjadi firman, menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus yang kita imani sebagai Tuhan dan Allah itu sendiri, terus orang bilang nggak percaya Yesus itu Tuhan gitu, justru malah jadi nggak masuk logika ya Om ya. Kan Allah Maha Kuasa, kamu nggak percaya Allah Maha Kuasa berarti gitu. Jadi di dalam pikiran mereka itu Allah itu seperti bilangan satu. Oh. Jadi bilangan satu, ada Yesus jadi dua, nanti ada Roh Kudus jadi tiga. Iya. Padahal Allah yang Maha Esa, ya enggak? Jadi di dalam Allah yang Maha Esa itu ada firman-Nya, Iya. ada Rohnya, tapi itu masih satu, gitu. Iya Om. Nah itu juga mungkin ya Om, karena orang juga nggak lihat gitu, yang belajar Alkitab terus menjadi melenceng gitu ya Om ya, pakai alasan Alkitabnya yang salah atau ajaran Tuhan Yesus yang salah atau Tuhan Yesusnya sendiri yang bukan Tuhan yang salah gitu. Padahal kalau kita lihat dari ayat di sini aja ya Om, di yang lagi kita bahas ini kan, Tuhan datang untuk tidak menghukum ya Om. Barang siapa percaya kepadanya tidak akan dihukum, barang siapa tidak percaya di bawah hukuman karena nggak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Ya ya Om, gitu ya Om. Ya, jadi tentang hukuman itu ya. Iya. Jadi semuanya orang dosa keturunan Adam itu sebenarnya jatuh ke dalam hukuman, yang terutama itu upah dosa itu maut. Iya. Nah, tapi mautnya itu hukuman maut yang kekal, itu maksudnya hukuman neraka. Tetapi di dalam Tuhan Yesus Kristus itu, jadi diberikan anugerah hidup baru oleh Roh Kudus, begitu. Jadi meniadakan kutuk dosa. Jadi ini penting diketahui. Kita kalau percaya pada Tuhan Yesus Kristus bukan saja diampuni dosanya, tapi juga dilepaskan dari kutuk dosa. Itu dalam kutukan dosa. Kan ada yang bilang kutukannya sampai turun temurun tuh, sampai anak cucu. Tapi Tuhan, kalau betul terima Yesus mengalami hidup baru, kita dibebaskan dari semua kutukan. Hanya harus diajarkan juga, gitu. Iya Om. Haleluya, puji Tuhan, kita bebas dari semua kutukan, gitu. Iya Om. Nah itu ya Om ya. Ini nih. Nanti tolong dijelasin ya Om ya. Ini ayat yang ke 19 sampai ayat 21 nih Om. Saya bacain dulu ya Om ya. Gitu. Dan ini mungkin penjelasan terakhir nih Om, karena waktu ya Om ya. Ayat 19, dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Nah ini Om, gimana Om? Jadi banyak manusia ya sekedar mencari agama, gitu, bukan mencari pengalaman hidup baru atau pengalaman diampuni dosanya. Ada yang ingin diampuni gitu, tetapi jadi kebanyakan orang itu ya sekedar beragama lah, gitu ya. Lalu kalau misalnya ingin juga mengalami hidup baru, tapi itu usaha sendiri. Usaha sendiri itu bagus ya. Yang tadinya jahat nggak mau jahat lagi, yang tadinya belenggu oleh 5 dosa itu tidak lagi gitu. Tetapi kan dosa itu ada di dalam hati. Jadi Tuhan Yesus bukan hanya mengampuni dosa dengan orang yang di kayu salib, tapi dengan kebangkitannya dan kuasa Roh Kudus, Tuhan itu mau mengubah orang berdosa menjadi anak-anak Allah, memberikan hidup baru. Penting. Makanya siapa yang di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru bukan seperti Adam lagi badannya, bukan. Rohaninya yang diciptakan ulang oleh Roh Kudus karena percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini sangat penting. Orang Kristen itu paling banyak 50% yang mengalami keselamatan hidup baru. Kebanyakan ikut-ikutan aja. Gitu. Iya, Om. Nah, itu Om. Dan
Lebih parah lagi kalau katanya udah dibaptis sudah selamat. Nggak begitu. Iya, itu salah. Bahkan itu hanya lambang. Ya lambang saja. Iya ya Om, itu salah konsep tadi di depan Om udah bilang tadi, itu salah pengertian tuh, salah paham. Yang benar itu bukan baptisan ya, tapi karena kita dengan mulut mengaku dan hati percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah kita secara pribadi itu ya Om. Terus kata Om tadi percaya bahwa pengorbanannya di kayu salib untuk menebus dosa kita ya Om. Nah ini Om, berkaitan dengan itu Om, ini kan di ayat 21 tuh dibilang ya Om, bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah kalau kita datang kepada terang, kalau kita suka dengan terang ya Om ya, yang di ayat 21 ini, terus melakukan yang benar. Tapi ayat yang di ayat 21 ini ada kata-kata yang tadi itu hanya perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah gitu. Jadi maksudnya apa nih Om, perbuatan-perbuatan dilakukan dalam Allah itu? Ya. Jadi kalau sebagian besar manusia ya, itu memang seperti ada penolakan untuk datang kepada terang yang sesungguhnya itu ya. Sebagian besar manusia. Tapi sebagian lagi ada yang merindu dari Tuhan Allah yang sejati, agama yang sungguh-sungguh bisa membawa keselamatan dan hidup baru. Nah, kepada orang itu ada dua arah nih. Ada yang dari manusia yang memang rindu, tapi juga yang dari Allah itu menolong orang tersebut untuk mengalami keselamatan hidup baru itu yang memang hanya disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus gitu. Karena Tuhan Yesus Kristus saja yang merupakan penjelmaan dari firman Allah, dan hanya Yesus Kristus saja yang menjamin pengampunan dosa oleh pengorbanan di kayu salib, dan hanya Yesus Kristus saja yang bangkit dari antara orang mati dan tidak mati lagi gitu, supaya bisa menolong orang-orang yang percaya. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita seperti biasa, Om bisa sampaikan dulu closing statement-nya. Ya, ini sangat penting terutama di Indonesia ya, karena negara kan mengakui ada 5 agama atau ada tambah 1 lagi sebagai agama yang resmi ya. Tetapi ini kita tidak bicara soal agama ya. Tetapi intinya dari kasih Allah itu mau memberikan keselamatan hidup baru yang dijamin. Dan itu kalau di dalam Tuhan Yesus Kristus tidak hanya sekedar membawa agama, terutama itu membawa jaminan pengampunan dosa dan mau memberikan hidup baru oleh bangkitan dan oleh kuasa Roh Kudus. Jadi agama Kristen ini jadi titik beratnya kepada agamanya, tetapi kepada keselamatan dan hidup baru di dalam Tuhan Yesus Kristus gitu. Yang penting itu pengalaman diselamatkan dan memperoleh hidup baru oleh karya Roh Kudus karena percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat Mesias yang dijanjikan gitu bagi semua manusia. Baik Sobat Alpetra Ministry yang dikasihi Tuhan dan selalu cinta Tuhan, cinta keluarga serta cinta diri dengan jaga kesehatan ya. Sampai di sini dulu perjumpaan kita di kesempatan kali ini bersama Om Yan dalam pemahaman Alkitab dari Injil Yohanes pasal yang ketiga. Tapi masih ada ayat selanjutnya. Nanti next ya Om, kita akan lanjutkan dari pasal 3 ini. Baik, sampai sini dulu perjumpaan kita. Terima kasih Sobat Alpetra, tolong doakan terus supaya Om Yan sehat. Salam cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Shalom Maranatha.